Halo adik-adik, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Lause Ratna di dalam ibadah kelas Indria pada hari ini tentunya ya. Yeay! Semua senang, happy, sukacita dan sehat-sehat selalu dalam Yesus Kristus tentunya ya. Yuk, kita siapkan hati kita siapkan kehidupan kita untuk beribadah pada hari ini dengan penuh sukacita. Karena kita beribadah kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Yuk kita mulai ibadah kita. Yuk kita memuji Tuhan dengan pujian Hello Hello Hola Hola. Yuk yang di rumah bisa buat gerakan ya, mengikuti lagu yang akan kita nyanyikan bersama. Yeay, ayo bersukacita adik-adik memuji Tuhan. Lagu ini bisa dinyanyikan berpasang-pasangan. Ayo cari pasangan berdua-berdua. Seperti ini loh gerakannya, ikuti ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Kecepatan ya gerakannya. Sekarang kita perlambat. Kalau kita cemas, perlambat dikit yuk. Ikutin kami ya. 1, 2, 3, 4. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, tetap ada semangat, tetap bersukacita. Pasti ya semuanya tetap bersukacita dan semangat dalam memuji Tuhan. Yuk bersama-sama kita berdoa, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh beribadah kembali pada hari ini. Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan menjagai keluarga kami, papa mama, adik-adik kami, koko cece, semuanya Tuhan lindungi. Sehingga pada hari ini pun kami boleh beribadah kepada Tuhan Yesus. Tuhan, tolong berkati kami, berikan kami hati yang siap mendengarkan firman Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Ratna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang masih ingat perintah Tuhan yang diberikan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel? Ayo 2 minggu yang lalu sudah mendengarkan firman Tuhan? Sudah ya? Yang disampaikan oleh Lause Ida, yaitu hukum yang ke-5. Nah, pada hari ini Lause Ratna akan melanjutkan
perintah Tuhan atau hukum Taurat yang ke-6. Ada yang tahu? Pastor Ratna yakin semuanya udah tahu. Ayo kita baca dalam Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-13. Kita akan membaca bersama-sama ya. Adik-adik di rumah dan Pastor Ratna akan membacakannya juga. 1, 2, 3. Jangan membunuh. Wah, adik-adik, siapa yang pernah melihat atau mendengar atau menonton berita tentang suatu tragedi pembunuhan? Wah, pasti menyeramkan ya. Rasul juga takut. Yang namanya tentang membunuh. Apalagi membunuh sesama, itu adalah dosa adik-adik. Tuhan sangat melarang dan sangat membenci yang namanya pembunuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang larangan untuk tidak membunuh. Yuk kita menyimak video berikut tentang firman Tuhan, kisah tentang saudara kandung. Ayo, ada yang tahu? Saudara kandung yang karena marah benci kepada adiknya sendiri, sehingga seorang kakak ini melakukan hal yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Siapakah dia? Yuk bersama-sama kita akan menyimak video berikut. Kain dan Habel. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 4 ayat 1-16. Setelah diusir dari Taman Eden, Bapak Adam dan Ibu Hawa mempunyai 2 anak laki-laki. Kain, kakaknya adalah seorang petani. Habel, adiknya adalah gembala kambing domba. Suatu hari, tibalah waktunya bagi Kain dan Habel untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Lalu, Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah itu kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menerima persembahan dari Kain. Dan Habel juga mempersembahkan daging lemak anak sulung kambing dombanya. Api dari langit membakarnya, tanda bahwa Tuhan menerima persembahan Habel. Hati Kain menjadi sangat marah, dan wajahnya menjadi muram. Tuhan mengingatkan agar Kain harus selalu berbuat baik agar tidak berdosa. Tapi, Kain mempunyai rencana yang jahat. Lalu Kain mengajak Habel pergi ke padang. Tiba-tiba, Kain memukul Habel adiknya, sampai terluka parah. Tuhan mengetahui perbuatan jahat Kain, tetapi Kain tidak mau mengakuinya. Tuhan menghukum Kain, Tuhan tidak memberkati Kain. Dan Kain menjadi seorang penggembara. Walaupun Tuhan menghukum Kain, tetapi dimanapun Kain berada, Tuhan melindunginya. Ayat hafalan.
Tunjukkanlah jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Kitab Mazmur pasal 27 ayat 11. Nah, adik-adik semua sudah tahu kan siapakah dia? Yaitu siapa? Kain, adik-adik ya. Dan Habel. Habel adalah adiknya si Kain. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan yang sudah kita dengar, sudah kita baca tadi, sudah kita simak tadi, di sana Tuhan sedang mengajarkan kita tentang satu perintah yang kita baca tadi, yaitu larangan. Larangan apa, adik-adik? Jangan membunuh. Adik-adik, ini sangat menakutkan sekali. Nah, adik-adik, membunuh itu adalah dosa, hal yang sangat tidak disukai oleh Tuhan kita. Apa yang kita lihat tadi dari kisah Kain dan Habel? Bagaimana Kain melanggar perintah ke-6, yaitu membunuh adiknya Habel. Nah, kita sudah mendengar tadi, kita sudah membaca tadi apa penyebab kenapa Kain melanggar perintah ke-6. Nah, lo semua tanya, dan lo yakin belum pernah ya, apakah ada di antara kalian yang pernah melanggar perintah ke-6? Ayo. Pasti ada yang bilang, oh tidak, Lose, saya belum pernah melanggar. Waduh, ayo, Lose juga loh belum pernah melanggar yang namanya perintah yang ke-6. Tetapi kita baca di dalam Matius. Ayo buka Alkitabnya ya. Matius pasal yang ke-5. Ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Langsung akan baca ya. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, adik-adik, di sini kita bisa belajar bahwa yang namanya membunuh itu bukan hanya ketika seseorang mengambil pisau lalu membunuh seseorang gitu ya, bukan. Tetapi apa? Barang siapa yang menyimpan kemarahan, ayo, barang siapa yang menyimpan kebencian, barang siapa yang iri hati kepada sesamanya, itu sama halnya sudah melanggar perintah
keenam. Karena kenapa? Kemarahan, kebencian, dan iri hati itu adalah dosa. Seperti Kain, karena dia iri hati sama Habel, benci terhadap Habel, marah terhadap Habel karena persembahan Habel diindahkan oleh Tuhan, sehingga menyebabkan dosa. Ada kebencian di dalam hati Kain sehingga dia melakukan atau melanggar perintah yang keenam. Nah adik-adik, hari ini kita belajar untuk apa? Untuk tidak melanggar yang namanya perintah yang keenam. Lalu apa yang dikehendaki Tuhan? Tuhan menghendaki supaya kita itu saling mengasihi, tidak membenci, tidak iri hati. Ayo, tidak saling marah. Ayo, siapa di sini yang pernah marah kepada adiknya atau koko cecenya? Lalu bukanlah kemarahan yang begitu sangat besar sehingga kita pukul adik kita pukul cece kita, sehingga cece atau koko adik kita jadi nangis, jadi sedih. Ayo, siapa pernah di sini iri hati terhadap temannya? Mungkin temannya punya pensil yang bagus, pulpen yang bagus. Mungkin temannya punya ransel yang cantik, yang bagus. Lalu kita iri hati. Gimana caranya ya aku punya ransel itu? Atau gimana caranya ya supaya ransel itu bisa rusak? Nah, itu adalah iri hati. Itu adalah benci yang membuahkan dosa. Itu juga sama halnya kita sudah melanggar perintah yang keenam. Nah adik-adik, dari kisah Kain dan Habel, Tuhan juga bukan melarang kita membunuh, tetapi juga melarang kita untuk marah yang membuat hati kita berdosa. Melarang kita untuk iri hati yang membuat kita melakukan kejahatan terhadap sesama. Melarang kita untuk membenci sehingga kita melakukan hal yang tidak baik terhadap sesama kita. Untuk itu Tuhan menghendaki kita untuk saling mengasihi. Mengasihi sesama kita seperti kita juga mengasihi diri kita sendiri. Nah, jadi adik-adik, kita itu harus saling mengasihi sesama kita. Karena hidup kita, hidup sesama kita, hidup keluarga kita, hidup papa mama kita, adik-adik, koko ceci kita adalah anugerah daripada Tuhan, pemberian daripada Tuhan. Untuk itu kita harus mengasihi mereka, mengasihi diri kita sendiri, mengasihi mereka sesama kita, mengasihi papa mama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Nah adik-adik, Seratna ini katakan bahwa kita juga tidak bisa melakukan dengan sempurna perintah Tuhan. Karena kita adalah manusia berdosa. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Dia adalah juru selamat kita yang sudah mati di atas kayu salib untuk kita. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah mati di atas kayu salib, yang telah mengampuni dosa-dosa kita, dan tentunya Dia akan memberikan kita kekuatan untuk menaati firman Tuhan, segala perintah-perintah Tuhan. Jadi adik-adik, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Dia adalah yang menolong kita untuk senantiasa taat kepada firman-Nya, pasti Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Yang kedua apa? Jika hati kita dipenuhi dengan kasih Yesus,
maka benih kejahatan itu, segala kejahatan, amarah, kebencian, iri hati, tidak lagi memiliki tempat untuk bertumbuh di dalam hati kita. Karena hati kita hanya dipenuhi oleh kasih Yesus saja. Jadi adik-adik, mari kita ingat selalu akan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, mengundang Yesus masuk dalam hati kita, supaya hati kita dipenuhi oleh kasih Yesus, sehingga kita mampu mengasihi sesama kita, orang tua kita, saudara-saudara kita semua. Kita akan menghafal ayat hafalan di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-13. Jangan membunuh. Sekali lagi, Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-13. Jangan membunuh. Ayo adik-adik, kita hafal bersama-sama ya. Sekali lagi, ayat hafalan kita adik-adik menyebutkannya di rumah, dan Lause akan mengajak kita semua. 1, 2, 3. Keluaran pasal 20 ayat 13. Jangan membunuh. Oke, pasti semuanya bisa hafal ya tentunya. Oke, kita akan menyimak berikut ini video-video teman-teman kita yang sudah menghafal ayat hafalan. Tentunya semua adik-adik tidak akan patah semangat, tidak akan bermalas-malasan untuk menghafal ayat hafalan, tetapi dengan semangat, dengan sukacita, karena kita menghafal ayat hafalan supaya kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Yuk kita simak berikutnya. Keluaran 20 ayat 12a. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Keluaran 20 ayat 12a. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Yeay, terima kasih adik-adik yang sudah menghafal ayat hafalan. Untuk yang masih belum, masih ada waktu-waktu ke depan. Minggu depan masih bisa ditampilkan lagi video adik-adik. Jadi minggu ini masih ada kesempatan untuk menghafal ayat hafalan. Oke, mari kita memuji Tuhan dengan satu pujian. Yesus sayang semua. Sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Mari kita bersatu di dalam doa dan kita akan menutup ibadah kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh belajar pada hari ini tentang perintah Tuhan yang ke-6, yaitu jangan membunuh. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang terus menerangi hati adik-adik, kelas Indria semuanya boleh dapat
mengerti akan kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, terus menjadi anak-anak yang semakin hidup takut akan Tuhan, menjadi teladan di tengah-tengah keluarga mereka, dan juga menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkati juga papa mama mereka, keluarga mereka, dan juga Tuhan, kiranya Engkau memberikan mereka semangat bagi mereka yang sedang bersekolah di rumah melalui online. Ya Bapa, kiranya Engkau terus memberikan mereka kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik semua, sampai ketemu lagi minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.